selamat datang di New Taran Indonesia. Di sini kita akan lanjutkan upload video tahunan untuk tahun 2026 dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Aquarius. Kita coba lihat di sini Aquarius tahun 2026 akan seperti apa buat kamu. Di sini kita langsung aja mulai ke hasil readingan kamu dan semoga akhir tahun 2025 ini kita lalui dengan baik ya guys ya, nggak ada hal yang signifikan yang terjadi kepada kita karena banyak sekali bencana yang terjadi. Semoga semuanya baik-baik aja, kamu semua yang nonton di luar sana sehat-sehat aja. Oke ya guys. So, Aquarius, kita lihat di sini hasil readingan kamu di tahun 2026. Kita akan menggunakan tebaran 12 kartu ya. Oke, Aquarius. Aquarius General Reading tahun 2026 Aquarius. Aquarius. Oke, di sini kita mulai dari Januari dulu, ada Justice ya Aquarius ya. Kita lanjut di sini ada di High Priestess, Knight of Swords, Five of Swords, Death, Ten of Pentacles, Ten of Cups. Kemudian di sini ada Ace of Wands, Three of Swords, Six of Pentacles, the Devil, Nine of Wands. Oke. Di the bottom of the deck di sini ada Five of Cups. Aquarius. Oke. Begini guys, ini langsung kelihatan ada beberapa hal yang harus aku warning di tahun 2026 itu. Pertama, mulai dari Januari sampai bulan Mei itu akan ada banyak konflik bagi kamu ya, atau bisa jadi semacam proses kamu di sini menghadapi kendala ya. Tapi aku lebih ngeliat ini konflik sih, bisa jadi konflik dengan keluarga, konflik dengan orang-orang di sekelilingnya kamu, atau bisa jadi di bisnis, di karir ya. Dan konflik ini akan berakhir dengan kamu sebagai pemenangnya. Cuman ada konsekuensinya dari kamu memenangkan konflik ini guys, karena di sini ada kartu Five of Cups di energi utama kamu di tahun 2026. Contohnya gimana tuh, analoginya gimana gini, mungkin kamu lagi berkonflik nih dengan rekan kerja di kantor ya. Konfliknya akan semakin sengit di tahun 2026 itu, khususnya di awal tahun ya. Ada Knight of Swords, kemudian ada Five of Swords, dan sampailah mungkin konflik kamu ini ke tingkat manajemen ya. Mungkin kamu sampai ditegur mungkin oleh perusahaan atau oleh manajemen, dikasih semacam proses mediasi ya oleh kantor, ditengahin lah gitu ya oleh kantor. Nah, ketahuan dong sama manajemen masalah kamu dengan rekan kerja kamu ini. At the end of the day, kamu menang. Kamu bisa memenangkan argumennya. Intinya kamu punya argumen yang solid lah. Aku ngeliat di sini Aquarius. Atau bisa jadi kamu sebenarnya nggak salah ya. Cuman dampaknya atau konsekuensi dari kamu di sini ketahuan sama manajemen konflik sama teman kamu ini ya, kamu jadi malu dong. Karena bos jadi ketahuan nih kamunya konflik, atau mungkin kamu jadi, intinya kamu ngerasa kayak nama kamu dicemarin deh gitu ya, karena kamu ketahuan sama seluruh kantor lagi konflik dengan individu spesifik misalnya. Hal seperti itu guys yang akan terjadi. Kamu bisa keluar sebagai pemenang di konflik tersebut, cuman dampaknya itu akan bikin kamu ngerasa kecewa dengan diri kamu sendiri, something like that. Ada Five of Cups, dan itu tuh akan berpengaruh di sepanjang tahun 2026. Apalagi contohnya kalau misalnya kita bahas asmara, ini spesifik banget. Mungkin kamu di sini mendapat semacam kabar bahwasanya pasangan kamu selingkuh gitu ya. Kemudian kamu mungkin menyerang selingkuhan kamu ini ya, di sosmed kamu viralin misalnya ya. Mungkin pasangan kamu gak akan ceraiin kamu, dan hubungan pasangan kamu dengan si selingkuhan itu berakhir ya.
kalian bersama lagi. Cuman malu dong jadinya, karena kamu kayak mengulik masalah keluarga kamu di umum, viral, dan itu tuh akan berdampak ke stabilitas emosional kamu. Ada Five of Cups. Kenapa sih gue melakukan hal yang bodoh kayak gitu? Kayak ada sesuatu yang akan kamu sesali, aku ngeliat di sini, Aquarius, dari tindakan kamu di sini akibat konflik yang kamu hadapi. Nanti kita akan coba lihat kartu sarannya bagi kamu di bagian kedua. Aku akan bikin bagian kedua di sini Aquarius, dan kamu bisa beli videonya di description box atau di box deskripsi di bawah ini. Kamu bisa cek linknya di situ, kamu bisa beli videonya, dan videonya bisa kamu tonton berkali-kali. Kamu cuma perlu bayar sekali kok untuk videonya. Kita akan coba lihat kartu sarannya nanti ya di bagian kedua. Cuman memang aku ngerasa ini sesuatu yang nggak bisa kamu hindari sih, atau nggak bisa kamu antisipasi, karena kamu benar-benar bergerak atas dasar emosi pada saat itu. Kamu emosi, pasangan kamu di sini selingkuh misalnya, kemudian kamu viralin si selingkuhan. I mean, what I'm trying to say is this is understandable, guys. Namanya kita juga manusia ya, guys. Kita bikin kesalahan, we make mistakes. So nggak usah sih terlalu menyesali sesuatu yang udah terjadi. Mungkin dijadiin sebagai sebuah bahan antisipasi aja ke depannya, bahwasanya oh ini yang harus gue rubah, oh ini yang harus gue lakukan nih ke depannya setelah peristiwa ini terjadi, kayak gitu. Sagittarius, Aquarius. Oke. Nah, akan berangsur membaik situasinya itu di bulan Juli sampai Desember. Walaupun masih ada perasaan-perasaan sedih, kecewa ya, ada Three of Swords di sini, ada The Devil, kemudian ada Nine of Wands. Aku ngerasa 2026 itu Aquarius ya, banyak banget yang iri dan jealous sama kamu, serius guys. Banyak banget yang gimana ya, kamu mungkin di sini punya kehidupan yang stabil. Masing-masing individu kehidupan stabilnya ini akan berbeda. Ada yang kaya banget, ada yang kayaknya normal-normal aja, ada yang ngerasa cukup dengan kehidupannya, tapi orang lain jealous sama kamu. Perspektif kamu terhadap kehidupan kamu yang cukup ini ya bikin orang lain iri. Ya guys. Dan I don't know, aku ngerasa 2026 itu kamu akan sibuk menghadapi orang-orang yang jealous sama kamu ini, Aquarius, karena mungkin selama ini kamu diemin dan kamu gak punya energi mungkin sebelumnya, tapi mungkin udah keterlaluan banget di 2026 itu dan akan kamu lawan ya. Dan itu tuh masih sedikit ada bekas-bekas konfliknya itu tuh di akhir tahun ya. Ada Three of Swords again, Nine of Wands. Kita akan coba lihat again di bagian kedua nanti kartu klarifikasinya lebih lanjut. Tapi aku ngerasa kamu akan keluar sebagai pemenang. Walaupun mungkin ketika kamu keluar sebagai pemenang, kamu udah banyak lukanya gitu ya. Analoginya gini, kamu pergi perang ya, kamu hadapi itu peluru-peluru, TNT, granat, you name it, bahkan bom nuklir gitu ya. Kamu selamat dari berbagai perang itu, dari berbagai konflik itu. Tapi setelah kamu pulang, kamu akan dalam proses penyembuhan luka jadinya. Banyak luka yang bikin kamu sakit, tapi ada sebuah satisfaction, ada sebuah kepuasan yang muncul dari luka-luka itu, bahwasanya gue udah memperjuangkan sesuatu yang benar buat gue, yaitu egonya gue, harga dirinya gue, keluarganya gue misalnya, nama baiknya gue, you name it. You fighting for your pride, you fighting for your worth. Aku ngeliat di sini Aquarius. Itulah Aquarius. Jadi jangan main-main sama Aquarius guys ya. Aquarius dalam mode perang di tahun 2026. Jangan main-main, oke? Okay? Kita lihat di sini Aquarius ya, oracle cards-nya buat kamu di tahun 2026. Spesifik, aku ngeliat di sini ada sesuatu yang harus kamu antisipasi di 2026 itu. Mungkin ada yang akan, aku sih spesifiknya nggak ngeliat kamu resign ya, tapi ada sebuah kedudukan baru gitu loh. Mungkin kamu di sini akan naik level di perusahaan, atau kamu kayaknya di sini akan membersihkan nama baik kamu di hadapan orang-orang di kantor atau di bisnis misalnya. Intinya sebuah transformasi yang menurutku benar-benar bikin Aquarius namanya jadi lebih pulih lagi. Aku ngeliat di sini ya. Ada kartu longing. Kita lanjut di sini ada worthy. Interesting. Kemudian ada
offering, which is nice. So Aquarius, aku ngerasa dengan kemunculan kartu worthy ini spesifik banget dengan pesan yang aku sampaikan tadi, bahwasanya kamu benar-benar memperjuangkan harga diri kamu, nama baik kamu, dan aku ngerasa akan pulih lagi tuh di tahun 2026 itu. Banyak orang-orang jealous atau orang-orang iri yang kamu singkirkan dari hidupnya kamu. Kemudian ada kartu offering, I am peaceful. Kamu lebih menjaga kedamaian diri kamu sendiri ketimbang kamu harus hidup bersama dengan orang-orang yang iri sama kamu. Jadi orang-orang yang mengganggu kedamaian kamu, mungkin kamu akan singkirkan. Siapapun orang itu, bisa jadi keluarga, bisa jadi teman, bisa jadi rekan kerja, rekan bisnis. Oke. Kemudian ada kartu longing. Di asmara khususnya di sini ya, Aquarius ya. Aku melihat akan ada konflik dengan pasangan kamu ya, sampai di titik dimana kalian hampir berpisah, hampir bercerai. Tapi aku ngerasa sih kalian nggak akan sampai bercerai atau berpisah ya, bagi sebagian besar dari kamu di sini, karena ada kartu Ten of Pentacles, kemudian ada Ten of Cups. Kalian akan rujuk kembali, atau mungkin kalian batal gitu ya bercerai atau berpisahnya. Cuman kayak ya belum normal lagi aja di tahun 2026 itu. Kita akan coba lihat nanti lebih spesifik di love reading ya guys ya. So this is actually quiet catastrophic reading ya. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena aku ngeliat di sini ada konflik ya, bagi sebagian besar dari kamu. Cuman aku harap realitanya tentunya lebih baik buat kamu semua di luar sana. Kita coba lihat juga di sini Aquarius ya, oracle cards dari Fairy Tarot Cards di sini untuk Aquarius di tahun 2026. Jadi let's see. New home. Okay. Kemudian ada kartu assertiveness. Kemudian ada healing, heal, and healer. See? Ingat gak sih aku bilang tadi bahwasanya akan ada proses pemulihan bagi kamu di tahun 2026? Mengkonfirmasi ini. Dikonfirmasi sama kartu ini, healing, heal, and healer. Healing energy surrounds you and this situation. So, kalau memang benar ada konflik, atau bisa jadi kayak gugatan hukum misalnya, apapun itu ya, intinya yang nggak jauh-jauh dari konflik lah, kamu bisa menang dari situasi tersebut. Tapi proses penyembuhannya itu baru akan terlaksana di 2026, dan prosesnya mungkin nggak akan mudah ya Aquarius ya. Jadi itu yang perlu diantisipasi. Kalau misalnya ini berkaitan dengan kesehatan, mungkin kamu di sini ada yang sakit, aku ngerasa kamu akan segera pulih di tahun 2026. Oke. Dan selanjutnya di sini ada kartu new home. Mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang akan memulai sebuah journey baru, pindah ke rumah baru. Mungkin ada di sini yang purchase rumah baru misalnya, memulai sebuah kenangan baru di tempat baru. Makanya tadi ada proses transformasi ya guys ya. Mungkin ada yang memutuskan untuk pindah domisili, misalnya pindah kota, pindah negara, atau sesederhana kamu di sini pindah ke rumah baru misalnya, atau pindah kontrakan bisa jadi ya. Intinya memulai sebuah kehidupan yang baru, atau memulai sesuatu yang baru di sini ya Aquarius. Kemudian ada assertiveness. Coba untuk lebih tegas dan konsekuen ya dengan apa yang kamu anggap benar atau dengan diri kamu sendiri. Karena again kamu berhadapan dengan orang-orang yang iri sama kamu, dan orang-orang yang iri ini akan menggunakan segala macam cara, bahkan termasuk gaslighting kamu ya. Menggunakan metode-metode psikologi di sini untuk benar-benar bikin kamu ngerasa salah Aquarius. Ini akan mengacak-acak psikisnya kamu, jadi hati-hati ya. Kamu harus lebih asertif ya. Kamu harus lebih tegas dengan diri kamu, dengan orang-orang di sekelilingnya kamu ya. Assertiveness, lebih tegas ya. Stand up for your beliefs and only say yes if you really want to. Kalau misalnya kamu memang gak mau dan gak setuju, ya kenapa kamu harus bilang setuju dan mau? Tolak dong, bilang tidak. Oke? So guys, ini adalah hasil readingan kamu Aquarius di tahun 2026, dan aku harap ini bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita akan segera ketemu lagi di video berikut, dan aku harap video ini bermanfaat. Oke? Bye!